Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang akidah dan akhlak serta poin-poin penting lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Badul Ghani Harahap, mahasiswa IAIN Kerinci, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2510201049. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada poin yang pertama, yaitu tentang akidah. Timbul pertanyaan, apa itu akidah? Kalau kita artikan secara etimologi atau secara bahasa, akidah ini diambil dari kata bahasa Arab, yakni aqada yaqidu akidan, yang artinya ikatan yang kuat atau keyakinan yang kuat. Tetapi kalau kita artikan secara terminologi, akidah adalah keyakinan hati seorang muslim terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir Allah, tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita. Sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, kita yakin bahwa Allah itu maha melihat sehingga kita takut untuk melakukan maksiat dimanapun kita berada. Serta kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lainnya juga, ketika kita melaksanakan sholat, kita yakin bahwa sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, pengertian akhlak secara etimologi dan terminologi juga. Kalau secara etimologi, akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti perangai atau karakter, kebiasaan seseorang. Dan secara terminologi, akhlak adalah sikap dan perilaku manusia yang muncul dari dorongan hati secara spontan tanpa paksaan. Nah, perbedaan akhlak dengan etika dan moral. Kalau akhlak yaitu bersumber dari wahyu atau Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, kalau kita artikan etika itu adalah aturan baik buruk berdasarkan logika manusia. Dan kalau moral itu adalah aturan baik buruk berdasarkan budaya atau kebiasaan masyarakat. Seterusnya, hakikat penciptaan manusia sebagaimana sudah tercantum dalam Al-Quran, disebutkan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan mulia, yaitu beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Ayat-ayat yang membahas tentang penciptaan manusia ini banyak, diantaranya ialah tentang tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Seterusnya, Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Dan ada juga tentang ayat menjelaskan proses tentang penciptaan manusia, yaitu Surah Al-Mu'minun. Di situ dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, nutfah, seterusnya menjadi alaqah dan menjadi makhluk sempurna. Artinya manusia bukan makhluk yang sia-sia, tetapi diberi amanah, akal, dan tanggung jawab serta moral di bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang asal-usul pokok ajaran Khawarij. Khawarij ini muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, berawal dari peristiwa tahkim saat perang Siffin. Ciri-ciri utamanya itu sering mengkafirkan pelaku dosa besar, serta memahami agama secara kaku dan tekstual, serta menghalalkan darah orang yang tidak sepaham. Pokok ajarannya ini, iman harus dibuktikan dengan perbuatan, dan pelaku dosa besar dianggap keluar dari Islam.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dan pokok keyakinan Syiah. Syiah muncul dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Ajaran pokok keyakinannya yaitu kepemimpinan harus dari keturunan Ali dan Fatimah. Seterusnya kita akan membahas tentang pemikiran dasar Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini dikenal sebagai aliran rasionalis dalam Islam. Pokok pikirannya itu mengutamakan akal dalam memahami akidah. Prinsip terkenalnya yaitu tentang tauhid, keadilan, janji dan ancaman, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Seterusnya, pokok ajaran Asy'ariyah. Asy'ariyah didirikan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Ajaran pentingnya itu keseimbangan antara akal dan wahyu. Iman adalah kebenaran dalam hati, sementara perbuatan manusia adalah usaha namun tetap dalam kehendak Allah. Kontribusinya menjadi fondasi teologi Ahlussunnah wal Jamaah di dunia Islam. Seterusnya kita membahas tentang pokok ajaran Maturidiyah dan bedanya dengan Asy'ariyah. Nah, Maturidiyah ini diperoleh Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ajaran pokoknya itu akal dapat mengetahui sebagian kewajiban moral tanpa wahyu. Dan iman tidak naik turun selama keyakinan masih tetap. Perbedaannya, Asy'ariyah menekankan wahyu, sementara Maturidiyah memberikan porsi lebih besar pada akal. Selanjutnya, akal kepada diri sendiri. Contoh mudahnya itu menjaga kebersihan diri kita, menjaga kesehatan kita, menjaga kehormatan, serta menjaga pikiran dan akal dari hal-hal yang merusak. Baik itu merusak kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Nah, kalau akhlak kepada sesama dan masyarakat, contohnya itu mengucapkan salam ketika bertemu, menolong yang membutuhkan atau tolong menolong, saling menjaga ucapan, tidak berkata-kata kasar, berlaku adil, serta banyak contoh-contoh lainnya. Mungkin